Banyak yang ingin tahu apa bedanya survei dengan quick count. Karena terkadang lembaga survei melakukan kegiatan survei kerap kali berbeda dengan quick count. Kalau saya melihatnya yang pertama adalah soal datanya. Datanya memang berbeda. Kalau survei ini data dari masyarakat yang bersifat opini, pendapat, pandangan. Kalau quick count ini adalah data hasil pencoblosannya. Walaupun memang data quick count dengan data real count itu sama ya, hanya beda quick count itu menggunakan sampel, real count ini di KPUD maupun di KPU RI menggunakan data populasi. Jadi di situ sudah jelas berbeda bahwa kegiatan survei itu menggunakan persepsi publik ya, bukan penentuan pilihan yang aslinya. Namanya persepsi, namanya pandangan, tentu saja ada kemungkinan melesetnya karena ada treatment, ada perlakuan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemenangan atau tim sukses yang masing-masing tentu menjargonkan kandidatnya untuk menang di pilkada maupun pilpresnya. Jadi sudah pasti berbeda ya secara data. Namun demikian bukan berarti perbedaan yang signifikan antara hasil survei dengan hasil quick count ini semuanya bisa ditoleransi. Ada kalanya memang penyebab perbedaan itu karena kesalahan kegiatan survei. Kegiatan survei ini bisa salah. Yang pertama bisa soal metodologi, yang kedua adalah berbeda dalam hal non metodologi, kesalahan non metodologi maksud saya. Metodologi ini lebih kepada misalkan penyusunan sampling yang salah ya, tidak sesuai dengan kaidah keilmuan. Kita sering menggunakan ilmu statistik yang kita suka dengar ya, survei sosial masyarakat ini metodenya multi-stage random sampling, ya probabilistic sampling ya. Jadi semua responden yang menjadi responden di masyarakat di suatu wilayah mempunyai peluang yang sama terpilih menjadi responden di dalam kegiatan survei. Bisa juga kesalahan di dalam penyusunan instrumen kuesioner. Jadi barangkali penyusunan struktur pertanyaan yang bias, lalu kemudian kesalahan-kesalahan fatal di dalam membuat pertanyaan sehingga leading opinion. Kemudian juga bisa jadi karena faktor non metodologi, barangkali faktor SDM. Kegiatan-kegiatan survei di lapangan memang resiko utama yang bisa dilihat yaitu manajemen SDM di lapangan. Ketika di lapangan ini SDM kurang terlatih atau SDM itu banyak cheating, banyak melakukan kesalahan, tentu mempunyai kontribusi besar di dalam kualitas data atau integritas data. Kesalahan SDM ini tidak hanya di lapangan. Kesalahan di dalam menginput data misalkan ke dalam komputer itu juga bisa menjadi faktor penting ya di dalam integritas data itu. Lalu kemudian SDM yang mengolah data maupun menarasikan atau memaknai data ya terhadap hasil survei tersebut. Nah, itu contoh non metode. Selain itu memang faktor biaya yang kurang, barangkali yang kurang proporsional sesuai dengan pos-pos kegiatan survei gitu ya. Kemudian juga soal waktu yang terlalu mepet ya, termasuk juga tingkat netralitas pihak penyelenggara gitu. Itu sangat menentukan kualitas atau integritas data hasil survei. Dalam hal quick count juga sama sebenarnya, kejadian
faktor kesalahan itu bisa juga terjadi. Jadi saya bisa katakan baik survei maupun quick count, perbedaan itu pada dasarnya lumrah bagi saya ya wajar. Tetapi kita harus lihat penyebab utama perbedaan itu. Bila mana perbedaan antara survei dan quick count ini karena faktor tadi ya, metodologi dan non metodologi tadi, faktor human error misalkan, maka tentu saja kegiatan survei yang dievaluasi atau kegiatan quick count yang dievaluasi. Tetapi bila mana keduanya benar, quick count-nya benar, survei pun juga dilakukan dengan benar gitu. Tetapi terjadi perbedaan lebih kepada memang perbedaan data tadi, di mana opini yang berkembang di masyarakat ini berubah karena dinamika politik yang berkembang di masyarakat. Demikian kira-kira perbedaan antara quick count dengan survei yang mendasar. Karena memang biasanya ya lembaga survei ini melakukan kegiatan survei berkala, lalu kemudian ada kegiatan exit poll pada hari H-nya. Exit poll ini kegiatan survei juga sebenarnya, namun dia di hari H ya. Kemudian juga kegiatan quick count menggunakan sampel untuk menduga populasinya, yaitu real count baik KPUD maupun di KPU RI. Thank you.